Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik ikhwan fiddin, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik, nikmat kesehatan dan afiah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, di hari-hari yang mulia, di malam-malam yang mulia, yang 10 hari ya, 10 hari terbaik. Di antara 10 hari terbaik yang dikatakan bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut itu bernilai besar pahalanya di sisi Allah. Ya, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini untuk kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercakup dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah sebelum kita membacakan hadis yang ke-36 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, senantiasa untuk kita saling mengingatkan untuk istihdharun niyah, menghadirkan hati kita, menghadirkan niat kita ketika duduk di majelis, niatkan semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pengampunan dari Allah, mengharapkan dengan duduknya kita Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu nafi' yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita berusaha hadirkan hati kita yang mungkin tadi ya niatnya mungkin tidak datang untuk belajar atau niat hanya sekedar mengunjungi temannya, ya, maka kita sudah duduk di sini ya, kita hadirkan hati-hati kita untuk menuntut ilmu ya, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan bacakan hadis yang ke-36, yaitu berkaitan dengan fadlu qada'i hawaijil muslimin wa talabil ilmi. Keutamaan menunaikan hajat-hajat kaum muslimin dan juga keutamaan menuntut ilmu. Baik, fadlu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-haditsus sadisu wa thalathuna fadlu qada'i hawaijil muslimina wa talabil ilmi. Qala muallifu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamati wa man yassara min kurabi. Nah, baik, lanjut. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirati. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslimun. Qala syarih hafizahullah ma yustafad min hadithi al-awwalu al-hathu alal ijtima'i ala tilawatil qur'ani fil masajidi. Athani al-hathu ala taysiri alal mu'siri. Athalithu al-jaza'u min jinsil amali. Ar-rabi'u fadlul ishtighali bi talabil ilmi. Al-khamisu al-hathu ala tanfisil kurabi wa taysiril asiri wa satri alal muslimina. As-sadisu min
man azala an mu'minin kurbatan azalallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamati. As-sabi'u fadlu qada'i hajatil muslimina. As-saminu man arada an yu'inahu Allahu wa yuwaffiqahu falyas'a fi i'anati ghairihi minal muslimina. At-tasi'u fadilatu talabil ilmi fahuwa min a'zami asbabi dukhulil jannati li'annal ilman nafi'a yurithul amala salihah. Fadlu majalisiz dzikri wa tadarusil ilmi haitsu tanzilu alaihim as-sakinatu wa taghsyahumur rahmatu wa tahuffuhumul malaikatu wa yadhkuruhumullahu fi man indahu. Al-hadu asyara tilawatul Qur'ani wa tadarusuhu yuritsus sakinata wat tuma'ninata liqaulihi illa nazalat alaihi mis-sakinatu. Ats-tsaniya asyara istihbabul qardi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man naffasa. Al-tsalitsu asyara taqrirul imani bil malaikati. Baik, jazakallahu khair. Baik, ikhwan fiddin azakumullah. Qala al-muallifu al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ke-36 dari Arba'in an-Nawawi. Qala al-muallif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Atau bisa juga dibaca min kurabi yaumil qiyamah, ya. Baik. Siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lapangkan baginya satu kesusahan atau kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Baik. Jadi maksudnya melapangkan di sini bisa jadi dia menghilangkan atau dia memberikan jalan keluar orang-orang yang kesulitan. Ya, ini maksud. Ya. Dia melapangkan maksudnya dia berikan jalan keluar atau dia hilangkan kesulitan tersebut. Nah, dan kesulitan di sini yang dikatakan adalah ma adkhalal hamma 'ala nafsi. Itu segala sesuatu yang bisa memasukkan kesulitan di dalam diri seseorang. Baik, apa saja yang bisa menjadikan itu masuk kesulitan dalam diri seseorang, maka itu termasuk kurbah, ya. Bukan pakai qaf. Kalau kurbah itu pakai qaf, ya mendekatkan diri. Ini kurbah pakai kaf. Baik. Atau awil ghamma 'alal qalbi, atau segala sesuatu yang bisa menimbulkan kesedihan di dalam hati, itu namanya kesulitan. Jadi kalau ada misalnya, ya, orang datang kepada kita susah hatinya, berikan dulu saya nasihat ini, saya ini aduh gelisah begini. Kemudian dikasih nasihat, ya, dikasih nasihat. Itu sama sebagai bentuk penerapan hadis ini. Itu diantara bentuk penerapan hadis ini. Ada orang susah hatinya, susah, gelisah dia, kemudian ditenangkan, ya. Misalnya suami gelisah, kemudian istrinya apa? Istrinya menenangkan misalnya. Diberi ketenangan, dikasih apa? Pokoknya diberikan ketenangan. Baik. Maka apa? Itu nanti pada hari kiamat Allah akan apa? Bebaskan dia dari satu kesulitan yang ada pada hari kiamat. Ini baru satu. Bagaimana kalau misalnya dia banyak orang yang dia lepaskan apa? Kesulitan, ya. Baik. Begitu juga dalam berkaitan dengan harta atau yang lainnya. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Baik. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, baik. Maksudnya apa? Misalnya kalau di sini disebutkan bi indzarihi ilal maisarah. Misalnya orang ini kesulitan karena dia sudah berutang. Kemudian orang yang kasih utang sama dia beri penangguhan, ya, belum mampu ente bayar misalnya, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah mampu, ya, maka silakan bayar. Itu termasuk, ya, memberi penangguhan sampai dia maisarah, sampai dia mudah, ya, membayarnya.
Au bi yatahi ma yazulu bihi i'saruhu, atau bukan dia tempat berutang. Ya, bukan dia, tapi dia tahu kalau temannya ini berutang misalnya. Jadi dia bantu temannya sehingga bisa membebaskan utangnya tadi, menghilangkan kesulitannya. Au bil wad'i anhu in kana ghariman, atau dengan ya mengikhlaskan saja, dimaafkan saja. Ya, misalnya dia dijadikan tempat berutang, kemudian temannya tidak bisa bayar, ya sudahlah, tidak apa-apa, ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Dan itu menjadi pahala besar, ikhwan. Di hari kiamat Allah akan catat semuanya itu. Taib, Allah akan berikan ganjarannya semua. Taib, in kana ghariman, jika dia orang yang punya utang, ya, dibebaskan utangnya misalnya. Kalau bahasa kita, ikhlaskan saja seperti itu, ya. Taib. Kemudian di sini disebutkan, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Taib. Maksudnya apa yang ditutupi ini? Ma sodara minhu min maksiatin. Kemaksiatan. Mungkin dia yang tahu kemaksiatannya orang ini, ya, dinasihati baru dia tutupi, dia tidak dia umbar misalnya. Maka Allah akan tutup juga, ya, aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Taib. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ai lam yuaqibhu ala ma farata. Ya, ma farata, ya. Taib. Allah tidak akan hukum dia atas kelalaiannya. Itu diantara bentuk balasannya. Orang menutupi aib seorang muslim, ya, menjaga kesalahannya, kita berikan nasihat dia, maka Allah Allah akan, kalau kita punya kesalahan, Allah tidak akan hukum kita dengan kesalahan tersebut. Ya. Berarti sebaliknya dijelaskan dijelaskan para ulama, siapa yang mengumbar aib seorang muslim, ya, mengumbar aib, ya, kesalahan yang mungkin cuma dia yang tahu, ya, kemudian dia umbar, dia sebar, ya, ke sosmed di mana, maka dikatakan ancamannya ini, ya, maka Allah akan bongkar juga aibnya sekalipun dia ada dalam rumahnya, disebutkan. Ya, Allah akan bongkar juga aibnya meskipun aib tersebut tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja yang tahu. Allah akan bongkar. Baik, jadi ya ini nasihat juga untuk kita, ya, untuk anak pribadi dan juga kita semua. Baik, sebisa mungkin kita menutupi, ya, kesalahan-kesalahan, ya, saudara-saudara muslim, ya. Berbeda dengan disebutkan juga di sebagian syarah, berbeda dengan orang yang memang dia sudah terkenal dengan kejahatannya. Ini berbeda ini. Ya, kita sampaikan kepada orang lain mengenai kejahatannya tersebut supaya orang berhati-hati dengan kejahatannya. Misalnya, dia tinggal di satu kampung, kemudian dia terkenal di situ tukang tipu orang misalnya. So terkenal, sudah banyak korbannya. Taib, kemudian ada orang yang baru tinggal di kampung tersebut. Ya, kita wanti-wanti orang, ya, hati-hati sama dia ini, ya. Hati-hati, nanti bahaya, ya. Hati-hati kalau bergaul sama dia misalnya. Ini bukan sebagai dalam bentuk menyebarkan aib dia, bukan. Tapi untuk menjaga muslimin tadi ini, ya. Ini kalau memang kalau yang memang pelaku maksiatnya ini memang sudah terkenal dia, orangnya sudah seperti itu memang, ya, sudah masyhur dia. Baik. Nah, seperti ini. Jadi paham ini, ikhwan, ya. Beda dengan memang orang yang, ya, mungkin 1-2 kesalahan dia terjatuh, ya. Jangan diumbar kesalahannya. Baik. Kemudian wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Baik. Jadi siapa yang menolong saudaranya, Allah akan tolong juga dia. Ya. Dan ini umum sekali, ikhwan, umum sekali. Ya, dia tolong orang di dunia, maka nanti Allah akan balas. Ya, ditolong juga dia di dunia, di akhirat. Bahkan di akhirat dia ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa man salaka tariqan. Siapa yang menempuh sebuah jalan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan, ya, dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Yang pertama yang perlu kita tanbih bahwasanya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lainnya. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya semua cabang, semua pujian, ya, atau ganjaran pahala yang disebutkan yang berkaitan dengan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lainnya, bukan ilmu dunia. Baik. Dan di sini disebutkan salaka tariqan ay bil masyi bil aqdami ila majalisil ilmi. Ini tafsiran pertama. Dia
menempuh dengan kakinya, ya, berjalan dengan kakinya menuju majelis ilmu. Ini pertama. Wa yatanawulu aidan at-tariqal ma'nawiyyah kal hifzi wal mudzakarati wal mutala'ati wat tafahumi. Masuk juga dalam cakupan hadis ini yaitu jalan maknawi, ya. Jalan maknawi. Kalau tadi kan jalan hissi, jalan yang memang ada secara hakikat dia menempuh jalan, keluar dari rumahnya, menempuh lewat jalan sini, ya. Naik kendaraan misalnya menempuh jalan ini. Itu yang pertama, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ya, disebutkan para ulama seluruh jalan yang bisa membuat dia meraih ilmu syar'i. Seluruh metode jalan yang bisa membuat dia meraih ilmu syar'i, maka ini masuk dalam kategori hadis ini. Seperti contoh apa? Kal hifzi, seperti dengan cara menghafal, muzakarah, diskusi, ya, mutola'ah. Mutola'ah itu bukan hanya sekedar membaca, ya, betul-betul, ya, apa istilahnya ini, dia lihat betul-betul kemudian dia renungi apa yang dia baca, itu mutola'ah. Wat tafahumi, berusaha untuk paham. Bayangkan, antum misalnya belajar nahwu susah, ya, antum belum paham ya, seberapa tahun antum belajar tidak paham-paham. Baik, maka itu dapat ganjaran itu, dimudahkan jalan menuju surga. Tafahum, berusaha untuk paham. Belajar fikih, ya, belajar akidah, ya, tidak paham ini. Atau kalau ujian misalnya nilainya rendah terus, tapi dia berusaha, masih ada berusaha apa? Artinya sudah sering kita sampaikan bahwasanya agama kita ini itu menghargai proses, ikhwan fillah azakumullah. Tidak semata-mata hasil akhir. Yang penting proses, ya. Antum mau tidak berproses. Masalahnya ada sebagian orang sudah ngaji, sudah ini, tidak mau juga proses dia, ya, tidak mau dia ikut proses juga, maunya tahu langsung enak saja, seperti itu. Nah ini dia berusaha untuk paham, ya, taib, itu maka itu dapat pahala, ya, karena itu cara atau metode untuk mendapatkan ilmu syar'i. Nah, di sini disebutkan yaltamis, yatlub, ya, disebutkan para ulama di antara faedah dari yaltamis dari kata lamisa yalmasu, ya, iltamasa yaltamisu. Baik, ini yaltamis itu kayak memegang sesuatu dengan lembut, ya, memegang dengan lembut begitu. Artinya disebutkan para ulama menuntut ilmu syar'i ini harus dengan cara yang lembut, ya. Ilmu syar'i yang kita pelajari ini, ya, yang mungkin antum ada di program, ada di ikut halaqah, ada ikut tahsin dan yang lainnya misalnya, tidak bisa antum ambil satu kali semua itu. Kalau ambil satu kali semua, ya, itu sama saja antum robek tirai-tirai ilmu syar'i itu. Ada orang langsung mau ambil semua, anu sini dapat sini semua. Sama saja dia merobek itu tirai-tirai kelembutan dalam ilmu syar'i itu. Harusnya apa? Dia ambil dengan lembut, ya. Birrif kata para ulama, dia ambil dengan lemah lembut ilmu syar'i. Di tafsiran lagi lain yaltamisu adalah dia ambil secara tadarruj, ya, secara bertahap dia ambil. Dari yang ilmu yang paling dasar sampai ilmu yang paling tinggi. Bertahap dia, pelan-pelan. Ya. Ada ujian, tetap pasti ada ujian dia. Ada kesulitan pasti. Namanya menuntut ilmu. Orang pencari dunia saja ada kesulitan. Ya. Apalagi ini mencari surga. Ya. Baik, ini. Yaltamisu, taib. Ilman syar'iyan, qasidan bihi wajah Allah Ta'ala. Niatnya menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian disebutkan wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, ya, duduk, ya, di salah satu dari rumah-rumah Allah. Ini yang pertama. Yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum. Ya, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka. Taib. Jadi pertama, duduk di masjid. Yang kedua, mereka baca kitabullah. Baik, dan yang ketiga, mereka saling mengajarkan di antara mereka. Ya. Dan di antara faedah yang kita dapatkan juga dari guru-guru kita, bahwasanya di sini wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mengajarkan kitabullah di antara mereka, itu bukan hanya Al-Qur'an saja, ikhwan. Kan di sini disebutkan yatluna kitabullah. Mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan kitabullah di antara mereka. Artinya itu bukan hanya Al-Qur'an saja, tapi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka itu masuk dalam kategori hadis ini. Ya. Apa misalnya? Bahasa Arab, ya, tahsin, tajwid, iqra, ya. Yang ada kaitannya dengan Al-Quran apa saja? Tafsir, ya. Duduk di masjid, belajar, ya. Baik. Kemudian apa? Saling mengajarkan,
Nah, maka akan mendapatkan ini. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mengajarkan ilmu-ilmu kitabullah di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah akan turunkan ketenangan di tengah-tengah mereka. Ini turun ketenangan, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan apa? Liputi mereka dengan kasih sayangnya. Baik, jadi ini di antara cara meraih kasih sayang Allah, duduk di majelis ilmu. Ya. Wa haffathumul malaikah, malaikat pun mengelilingi mereka. Baik, jadi kita duduk ini sekarang ikhwan fiddin azakumullah, kita di masjid, kemudian kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, ya, kita saling mengajarkan di antara kita. Baik, ini hakikatnya ada malaikat, cuma kita tidak lihat. Harus kita yakini itu, harus kita imani. Baik, saya pernah sampaikan di masjid sini ya, bahwasanya di zaman para salaf terdahulu ada orang yang yang meremehkan sunnah. Ya, dan diantara azab yang disegerakan dari dosa-dosa itu ada yang azabnya disegerakan di dunia. Di antaranya adalah menganggap remeh sunnah, ya, meremehkan sunnah, mencanda-candakan sunnah, itu azabnya disegerakan itu. Jadi orang ini, ya, dia ketika ada majelis ilmu, ya, majelis ilmu di ini, dia tahu hadis ini, dia tahu hadis, sudah sampai sama dia hadis ini. Ada majelis ilmu ini, diajaklah dia untuk pergi ke majelis ilmu. Ini di nukil ya, di Miftah dari Sa'adah disebutkan ya, Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya apa? Diajaklah dia ke majelis ilmu. Kemudian agak terlambat dia pergi ini. Dia apa? Bikin sendal, itu sendalnya itu di bawahnya paku. Ikhwan, paku dulu itu, sendalnya itu dia buat paku. Ketika dia pergi, orang tanya, kenapa ini? Kenapa ada pakai sendal pakai paku seperti itu? Dia bilang, saya mau menahan sayapnya malaikat. Dia bilang, saya mau tahan dengan paku ini sayapnya malaikat supaya tidak bisa terbang. Ya. Tapi disegerakan langsung, diazab langsung disegerakan di situ. Ya. Ketika dia pakai itu sendal, tertusuk kakinya, langsung tertusuk, cash langsung dibayar di situ. Ya. Nah ini meremehkan sunnah, meremehkan ya memperolok-olok sunnah, langsung disegerakan. Ya. Dan itu memang yang disebutkan para ulama di antara dosa yang disegerakan itu meremehkan sunnah. Ini dia bercanda-candai, ini dia tahu kan di majelis ilmu ada malaikat ini yang mengelilingi. Nah, cuma bahasa sarkas dia bilang, saya mau pakai sendal saja ini. Sendal ini ada pakunya supaya kalau ada malaikat saya mau injak itu dia punya sayap supaya dia tidak bisa terbang malaikat. Katanya begitu. Ya Allah musta'an ya. Baik, disegerakan. Nah, jadi sini wahaffathumul malaika, malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indana, Allah akan sebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Baik. Jadi di antara keutamaan majelis ya disebutkan ada 4. Pertama diturunkan ketenangan. Kemudian diberikan rahmat kasih sayang Allah. Kemudian malaikat mengelilingi mereka. Disebutkan para ulama, apa maksud malaikat mengelilingi mereka? Ya. Malaikat mengelilingi mereka mubahatuhum bihi. Ya. Malaikat itu berbangga-bangga begitu. Berbangga-bangga dengan perbuatannya ini orang-orang yang hadir di majelis. Itu disebutkan. Apa maksudnya itu malaikat mengelilingi? Bangga mereka. Sama kayak kalau kita umpamakan, artinya ini tidak menyamakan ya. Kalau kita umpamakan misalnya Misalnya kita punya mungkin punya teman melakukan pertunjukan begitu. Ya kan? Kalau di pertunjukan itu kan orang mengelilingi kan di tengah-tengah dia kan? Iya kan? Kira-kira seperti itulah ya. Tapi ya kalau malaikat tentu ya dia punya cara lebih di atas lagi. Jadi kita ini, malaikat itu mengelilingi kita ini. Harus kita yakini mengelilingi kita, bangga dengan perbuatan kita ini. Dijelaskan dalam hadis yang lain, bahwasanya mereka itu sayapnya itu sampai menyesaki ini. Ini mungkin kita duduk longgar, tapi hakikatnya malaikat itu menyesaki itu sampai mereka di atas. Sampai ke langit mereka. Kalau sudah mau mulai majelis ilmu itu, mereka saling panggil-panggil. Sini. Ya ada majelis sini. Udah tahu ya, sini. Kumpul semua sini. Kumpul semua di sini malaikat. Kira-kira saya mau tanya sama antum. Kalau malaikat berkumpul-kumpul begitu, kira-kira besarkah kemungkinan turunnya azab begitu ke orang-orang yang ada hadir di situ? Bagaimana, ikhwan? Ya. Kira-kira bagaimana? Ya. Kalau kita katakan ya, maksudnya kecil sekali kemungkinannya. Ya. Kalau memang maksudnya ini ada malaikat di sini, malaikat rahmah, malaikat ini kumpul semua di situ. Ya, di majelis. Maka jangan pernah sama sekali remehkan majelis ilmu, karena besar sekali keutamaannya.
Taib. Kemudian kata Nabi SAW, wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat yang di sisinya. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amalan tersebut. Ya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amalan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Taib. Kemudian di sini disebutkan, sudah azan ya? Taib, kita azan dulu. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in.
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwani fid din, azakumullah. Faedah yang bisa kita petik, yang pertama, al-hasu 'ala al-ijtima'i 'ala tilawatil Qur'ani fil masajid. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasanya motivasi untuk berkumpul membaca Al-Qur'an di masjid-masjid, ya. Artinya ini membaca Quran di masjid, bukan membaca rame-rame begitu ya, bukan berjamaah begitu. Maksudnya kumpul di masjid untuk membaca Quran, masing-masing membacanya. Baik. Kemudian yang kedua, al-hathu 'ala taysiri 'alal mu'siri. Motivasi atau anjuran untuk memudahkan orang yang kesulitan. Ya, memudahkan orang yang kesulitan. Termasuk juga ya, di antara bentuk memudahkan orang yang kesulitan ya dalam hal belajar. Kalau orang misalnya sulit ya memahami, sulit menghafal, sulit ini dibantu sama dia, ya. Dia membantunya, ya. Maka itu dimotivasi dalam hadis ini. Karena yang namanya mu'sir ya ini masih berlaku umum ya, kesulitan baik dalam harta, dalam ilmu, dalam yang lainnya ya. Itu maksudnya dimudahkan, ya, berusaha dimudahkan tentu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai tergantung jenis amalan. Ya, tadi kalau antum perhatikan dari awal tadi disebutkan apa? Siapa yang melapangkan satu kesulitan, maka akan dilapangkan juga kesulitannya oleh Allah. Siapa yang memudahkan, maka Allah akan mudahkan juga. Baik. Siapa yang siapa yang menempuh jalan menuju surga, jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan juga jalannya menuju surga. Ya. Itu seperti itu semua, ya. Dia punya ini, ya al jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Siapa yang mempersulit orang? Allah akan persulit juga. Jadi kalau dipahami dari hadis ini, siapa yang memudahkan maka Allah mudahkan. Nah, siapa yang mempersulit urusan orang, maka tunggu saja itu. Allah akan persulit juga urusannya itu. Ada saja nanti muncul dia punya kesulitan itu. Kalau kerjanya apa? Suka mempersulit orang. Ya. Baik, artinya ini bukan masalah mempermudah dengan cara-cara yang haram, bukan. Tidak, mempermudah ini tentu dengan cara-cara yang halal. Ya. Baik. Nah. Baik, kemudian yang keempat, fadlul istigholi bi talabil ilmi. Keutamaan menyibukkan diri untuk menuntut ilmu. Ya, ini besar sekali ya. Disebutkan para ulama, apa maksudnya itu? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini yang pertama. Di antara tafsirannya, annallaha yusahhilu lahul ilma alladzi talabahu. Ini yang pertama. Allah akan mudahkan dia untuk mempelajari ilmu yang dia cari itu, ilmu yang dia tuntut itu. Allah akan mudahkan dia. Ini yang pertama, tafsiran pertama. Baik. Wa yuyassiruhu alaihi, Allah mudahkan baginya. Fa innal ilma tariqun musilun ilal jannati. Karena sesungguhnya ilmu itu, ilmu syar'i itu adalah jalan yang bisa menyampaikan seseorang ke surga. Ya, jalan yang bisa menyampaikan seseorang ke surga. Itu ilmu syar'i. Wa qad yuradu aidan, di antara tafsirannya juga yang diinginkan adalah annallaha yuyassiru li talabil ilmi idza qasada bi talabihi wajhallahi al-intifa'a bihi. Nah, di antaranya maksud Allah mudahkan itu adalah Allah mudahkan bagi penuntut ilmu tadi jika dia meniatkan menuntut ilmu itu karena Allah. Jadi diikat dengan syarat ini. Kalau dia meniatkan menuntut ilmu karena Allah, mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan mudahkan dia intifa, mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ya. Baik. Jadi kalau ada orang yang sholat mengaji, tapi kayaknya tidak ada asar, bekas-bekas ilmu itu dalam dirinya, masih begitu-begitu saja. Ya, kita bersyukur, alhamdulillah dia masih belajar. Ya, kita tidak boleh tutup itu. Ya, kita bersyukur, alhamdulillah dia masih belajar. Tapi kalau dia merasa dirinya, aduh kayaknya sih sudah lama belajar, macam kayak tidak ada pengaruh dalam diri saya ini. Nah, maka yang kita katakan apa? Coba perbaiki niat dalam menuntut ilmu itu. Ya, karena dengan niat yang baik dalam menuntut ilmu, Allah akan mudahkan orang itu mengambil manfaat dari ilmunya. Ini disebutkan ini, tafsirannya tadi itu. Sahalallahu lahu bi tariqil ilal jannah. Baik. Wal amala bi muqtadaha, Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan konsekuensinya. Nah, baik. Dan di antara niat yang soleh, niat yang benar dalam menuntut ilmu itu, niat untuk mengamalkan ilmu tadi. Kenapa pergi menuntut ilmu? Saya mau pelajari itu supaya saya bisa amalkan. Seperti itu. Itu niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu.
Fayakunu sababan lihidayatihi, sehingga ya, ilmu yang diamalkan tadi, manfaat yang didapatkan dari ilmu tadi itu sebab yang menjadikan dia apa? Mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, ya. Dan juga sebab yang menjadikan dia masuk ke dalam surga, ya. Baik. Berarti di sini ada tuntutan lagi untuk apa? Memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Menuntut ilmu itu tidak ada tandingannya, amalan apapun tidak ada tandingannya, ya, dari amalan-amalan yang sunnah, ya. Baik, kalau amalan yang wajib tentu amalan yang wajib yang lebih besar. Nah, menuntut ilmu itu tidak ada amalan-amalan yang lain itu yang bisa menandinginya dari segi pahala, keutamaan. Ya. Tapi kata Imam Ahmad, liman sohat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya, bagi orang yang ikhlas niatnya dalam menuntut ilmu, itu tidak ada tandingannya itu. Ya, baik, tidak ada tandingannya. Boleh jadi juga maksud dari dimudahkan jalannya menuju surga, itu Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan ilmu yang lain. Nah, mendapatkan ilmu yang lain. Dari ilmu-ilmu syar'i juga dimudahkan dia untuk mendapatkan ilmu yang lain. Mungkin awalnya dia cuma belajar misalnya tahsin, ya. Kalau dia ikhlas, tergerak hatinya, Allah mudahkan dia ikut apa? Halaqah misalnya bahasa Arab. Dia ikhlas lagi ikut bahasa Arab, tergerak lagi hatinya, ya. Ikut lagi, belajar lagi yang lain, misalnya akidah, fikih atau yang lainnya misalnya. Baik. Nah, ini apa? Itu pengaruh niat, ikhwan fillah. Pengaruh apa? Pengaruh niat. Yantafi'u biha, yang dia bisa mengambil manfaat dengannya, wa takunu musilatan lahu ila jannah. Dan yang apa? Manfaat tadi itu atau tata cara tadi itu memudahkan dia, mengantarkan dia ke apa? Menuju surga. Baik. Terkadang juga yang dimaksud dengan dimudahkan jalan yang menuju surga, yaitu jalan maknawi, yaitu Allah mudahkan jalannya untuk melewati sirat. Itu disebutkan, ya. Menuntut ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu, selalu ingat itu. Aduh, ini kondisi di sirat ini susah ini, ya. Saya berusaha ikhlas menuntut ilmu. Ya, kalau mulai malas-malas lagi hadir di kajian, hadir di halaqah, yang punya halaqah baru malas misalnya hadir. Nah, ini harus diingat-ingat itu. Aduh, saya di sirat nanti sendiri ini, setengah mati saya nanti. Ingat-ingat itu, karena ini di antara faedah hadisnya apa? Dimudahkan jalannya melewati sirat. Ya. Baik, dimudahkan jalannya untuk melewati sirat. Nah, maka tidak ada jalan, ya, tidak ada jalan, tertutup semua jalan, ya. Jalan-jalan yang mudah untuk mencapai surga itu kecuali apa? Jalan ilmu, ya, jalan menuntut ilmu syar'i. Baik. Kemudian sini sebutkan al-hathu ala tanfisil qurab, ya. Motivasi untuk melapangkan kesulitan-kesulitan, wa taisiril asir, ya. Memudahkan orang-orang yang kesulitan, ya, hal-hal yang sulit itu dimudahkan. Baik. Wa satri alal muslimin, dan menutup aib-aib kaum muslimin. Ini motivasi atau anjuran, ya. Baik. Kemudian yang keenam, man azala an mu'minin kurbatan azalallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamati. Siapa yang menghilangkan, ya, kesulitan dari seorang mukmin, baik, maka Allah akan hilangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan yang dia dapati pada hari kiamat, ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, fadlu qada'i hajatil muslimin. Keutamaan menunaikan hajat kaum muslimin. Yaitu keutamanya tadi, ya, menunaikan hajat kaum muslimin, maka Allah nanti akan apa? Akan mudahkan juga tertunaikan hajat-hajatnya. Ya, kan al-jaza min jinsil amal. Ya, siapa yang memudahkan hajat kaum muslimin, Allah mudahkan juga terpenuhi hajat-hajat dan kebutuhannya. Taib, yang ke-8, man arada an yu'inahu Allahu wa yuwaffiqahu falyas'a fi i'anati ghairihi minal muslimin. Siapa, ya, yang ingin Allah menolong dia, Allah memberikan dia taufik, maka hendaklah dia, ya, melapangkan hatinya untuk membantu kaum muslimin, ya, untuk membantu orang lain dari kalangan kaum muslimin, ya. Baik. Kemudian yang ke-9, fadilatu thalabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Ini diulang-ulang, ya, Masya Allah. Baik. Keutamaan menuntut ilmu, fahuwa min a'zami asbabi dukhulil jannati. Karena menuntut ilmu itu adalah sebab terbesar yang membuat seseorang masuk ke dalam surga, ya, sebab terbesar yang membuat seseorang masuk ke dalam
Surga. Baik, li'annal ilma nafi'a yurithul amala sholiha, karena ilmu yang bermanfaat itu akan mewariskan amalan yang soleh, amalan yang benar. Dan amalan yang soleh itu ya, di antara sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah yang menjadikan seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Makanya tidak ada ikhwan fiddin azakumullah, ya, tidak ada. Semuanya butuh ilmu. Ya. Antum mau bekerja, antum butuh ilmu syar'i yang antum jadikan pegangan. Antum ya, membina rumah tangga, antum harus punya ilmu syar'i yang antum pegang. Ya. Antum bergaul di masyarakat, antum harus punya ilmu syar'i. Baik. Antum mau misalnya mau buka usaha, mau buka ini ya, toko atau yang lainnya, antum harus punya ilmu syar'i. Tetap harus butuh ilmu muamalah, ilmu yang lain, ilmu bermuamalah sama orang lain bagaimana. Tetap semuanya harus butuh ilmu. Makanya diumpamakan ya, di zaman salaf terdahulu itu orang yang tidak menuntut ilmu sama sekali, itu tidak diakui keberadaannya, ikhwan. Tidak diakui keberadaannya dia, tidak diakui zatnya ada dia itu. Dia ini ada zatnya, tidak diakui keberadaannya. Orang yang tidak menuntut ilmu, tidak belajar fikih, tidak belajar hadis, tidak belajar Al-Qur'an, tidak belajar yang lainnya, ikro apa yang lainnya, ya, yang tidak ada kaitannya dengan agama, yang semua berkaitan dengan agama, ya, dia tidak pelajari itu, tidak diakui keberadaannya. Mau dia pintarnya, ya, doktor apa segala macam, tidak diakui keberadaannya. Baik, sini ada ya, yang disebutkan Al-Imam Syafi'i bahkan dianggap sebagai apa? Bukan cuma tidak diakui keberadaannya, dianggap dia itu apa? Mati sebelum saatnya. Ya, mati sebelum saatnya. Orang-orang yang tidak belajar itu, tidak mau nuntut ilmu itu. Nanti lihat, yaqul Al-Imam Syafi'i bi adabit ta'allum. Imam Syafi'i menyebutkan di dalam adab menuntut ilmu. Kata Al-Imam Syafi'i, isbir ala murril jafa minal muallim. Kata Imam Syafi'i, hendaklah engkau bersabar terhadap sikap kerasnya gurumu. Ya, sikap kerasnya gurumu. Fa inna rusubal ilmi fi nafratihi. Karena sesungguhnya gagalnya rosib, ya, gagalnya menuntut ilmu itu karena memusuhi ilmu tersebut, karena lari dari ilmu tersebut. Jadi orang kalau dia sudah tahu keutamaan menuntut ilmu, kemudian dia tidak mau menuntut ilmu, hakikatnya dia orang yang gagal, ikhwan. Meskipun dia sukses dalam masalah dunia. Baik. Kata siapa? Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kata beliau begini. Sesungguhnya saya lari dari kebenaran karena saya jahil terhadap kebenaran tersebut, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada saya lari dari kebenaran karena zuhud terhadap kebenaran tersebut. Artinya dia sudah tahu ini kebenaran, cuma dia lari, zuhud, bersikap zuhud. Sama kayak orang zuhud terhadap dunia, dia sudah tahu hakikat dunia, kemudian dia lari dari dunia, tidak peduli dengan dunia. Itu zuhud itu. Nah, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kata beliau, saya lari dari kebenaran, saya meninggalkan kebenaran karena saya memang jahil, saya tidak tahu kalau itu kebenaran, itu saya lebih suka daripada saya tinggalkan kebenaran karena zuhud terhadap kebenaran tersebut. Artinya saya tahu itu kebenaran tapi saya tinggalkan. Itu lebih buruk, kata Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Nah, sekarang antum kiaskan ke majelis ilmu. Sesungguhnya saya meninggalkan majelis ilmu, tidak hadir di kajian karena saya memang tidak tahu keutamaan majelis. Saya tidak tahu ini hadis ini, saya tidak tahu ini wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, illa nazalat alaihimus sakinah misalnya. Saya tidak tahu itu. Itu lebih saya sukai daripada apa? Saya tinggalkan majelis ilmu karena apa? Mungkin karena cuma fitnah, ada yang terjadi fitnah sedikit, ya. Mungkin karena mungkin tidak nyaman sedikit di majelis, atau mungkin ketemu sama teman yang mungkin dia tidak nyaman, ya. Itu lebih parah itu daripada orang yang apa? Yang memang belum tahu keutamaan ilmu. Makanya sudah sering kita sampaikan kan, yang bahaya itu apa? Yang bahaya itu orang yang sudah tahu keutamaannya kemudian dikasih tinggal daripada orang yang memang tidak tahu sama sekali. Baik, dia sudah tahu ini keutamaan hadis majelis ilmu, faedahnya begini, dimudahkan jalan menuju surga, kemudian dia tinggalkan majelis ilmu, ditinggalkan menuntut ilmu. Ya, hanya karena satu dua fitnah yang menimpa dia atau yang menimpa sekitarnya misalnya. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i, isbir ala murril jafa min muallimin. Bersabarlah akan kerasnya sikap seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena sesungguhnya gagalnya menuntut ilmu itu ketika apa? Engkau menjauhinya. Wa man lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi.
Imam Syafi'i, siapa yang tidak sanggup merasakan pahitnya menuntut ilmu sedikit saja waktunya, ya, hanya sebentar saja, ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, mati, ya sudah selesai sudah itu, nggak ada lagi tuntutan menuntut ilmu antum, ya. Besok antum mati udah nggak ada itu perintah antum suruh menuntut ilmu, kawan, nggak ada. Baik. Kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak sanggup menahan pahitnya menuntut ilmu sesaat saja, ya, tajarru azullal jahli tul hayati, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hayatnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa man fatahu ta'lima waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Ya, kata Imam Syafi'i, siapa yang terluput dari menuntut ilmu di masa mudanya, ya, di masa mudanya. Syabab, kalau kata orang Arab, syabab itu usia 40 tahun. Syabab itu 40 tahun batasnya. Setelah 40 tahun itu sudah kabir, ya, orang tua sudah dianggap orang tua. Tapi kalau masih yang di bawah 40 tahun Hijriah ini, ikhwan, bukan Masehi, ya. Karena kalau Hijriah dengan Masehi itu lebih lambat Hijriahnya daripada lebih lambat Masehinya daripada Hijriahnya. Ya, bisa jadi mungkin orang sudah umur 41 tahun di Masehi, di Hijriah dia baru 39. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi kata beliau, siapa yang terluput dari menuntut ilmu di masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah untuknya 4 kali karena sesungguhnya dia telah wafat. Ya, kata Imam Syafi'i. Wazatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaro li dzatihi, kata Imam Syafi'i, ya. Siapa yang kata Imam Syafi'i, dan teranggapnya seorang pemuda itu demi Allah, teranggapnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan ketakwaan, ya. Idza lam yakuna la'tibaro li dzatihi, kalau ilmu dan ketakwaan tidak ada dalam dirinya, maka keberadaan dirinya itu sudah tidak teranggap. Jadi tidak ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali. Orang yang tidak menuntut ilmu itu, apalagi misalnya sudah tua misalnya, kok tidak mau menuntut ilmu juga, tidak hadir di majelis juga, ya, la tibaro li dzatihi, kata Imam Syafi'i. Tidak ada. Anggap dirinya itu tidak ada, dianggap dia tidak ada. Ya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Bertakbirlah untuknya 4 kali. Artinya sudah wafat. Seperti itu, ya. Baik. Dan ini ada yang riwayat, ya. Saya sudah sering sampaikan juga bahwasanya satu ketika ada khalifah dengan penjaganya, ya, penjaganya sedang main main catur, ya, sedang main catur berdua begitu. Tiba-tiba setelah asik mereka main catur, tiba-tiba datang pamannya ini khalifah ini. Jelas orang tua kan, pamannya kan. Kemudian dia ditanya, ya. Kemudian khalifah ini bertanya kepada pamannya, "Wahai pamanku, apakah engkau belajar Al-Qur'an?" Kata pamannya, "Tidak," dia bilang. Ilmu Al-Qur'an maksudnya. "Apakah engkau belajar fikih?" Tidak. "Apakah engkau belajar tentang hadis-hadis Rasulullah?" Tidak juga, dia bilang. Ya. "Apakah engkau mempelajari ilmu-ilmu yang ada di tengah-tengah manusia, yang ada di zaman itu?" Dia bilang tidak juga. Jadi ketika datang pamannya tadi itu, ini ajudannya ini langsung menutup ini papan caturnya, ditutup sama dia. Maksudnya untuk menghormati, ini ada orang tua datang ini, seperti itu. Ya. Ketika tadi ditanya sama khalifah beberapa pertanyaan tadi, kemudian pamannya menjawab, "Tidak, saya tidak ada melakukan itu semua." Ya, maka kata khalifah ini, "Ayo buka saja itu papan catur itu, memain ulang torang." Baik. Kemudian kata ajudannya, "Tapi ini kan ada pamanmu." "Nah, sudah, kita main saja. Sesungguhnya tidak ada orang yang bersama kita di sini. Cuma kita berdua di sini." Baik. Padahal ini apa? Pamannya. Baik, seperti itu. Jadi, ya, agungnya ilmu di zaman para sahabat itu seperti itu. Tapi kalau antum terapkan sekarang, selesai antum. Ya, kalau antum misalnya dapat orang tidak belajar, antum, ya, bawakan ini ucapannya Imam Syafi'i, ya dia mau kejar antum pasti, ya. Artinya ini kita untuk diri kita, ini tanbih untuk diri kita, ya, untuk terus berusaha untuk belajar. Baik, kemudian fadlu majalis zikir, keutamaan majelis zikir, majelis ilmu. Wa tadarusil ilmi, ya, tadarusil ilmi. Mempelajari ilmu, haitsu tanzilu alaihim sakinah, di mana turun ketenangan. Turun ketenangan. Ada sampai sama kita berita bahwasanya ada sebagian ikhwah akhwat yang sudah ngaji, ya, berumah tangga. Kemudian Kemudian tidak mendapatkan kebahagiaan di rumah tangganya, ya. Masih menjalani sama-sama tersibukkan dengan dunia semua, ya. Tersibukkan dengan dunia, tidak belajar, tidak menuntut ilmu.
Kemudian gelisah. Ketika ditimpa musibah, dia mengatakan, aduh, kenapa ini seperti ini, kenapa ini seperti ini. Ya, kita katakan coba perbaiki amal soleh, datang majelis ilmu. Padahal dia sudah tahu itu keutamaan majelis ilmu. Dia sudah tahu keutamaan menuntut ilmu. Cuma dia tidak mau datangi. Kemudian ketika ditimpa kegelisahan, ditimpa humum, ya, ditimpa kegalauan, yang dia salahkan apa? Perkara-perkara dunia. Padahal sebenarnya itu efek dari dosa sebenarnya. Ya, efek dari dosa. Baik. Nah ini. Jadi apa? Keutamaan majelis ilmu, mempelajari ilmu diturunkan ketenangan. Ya, diliputi oleh rahmat dan malaikat mengelilingi mereka. Dan juga Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Kemudian tilawatul Quran wa tadarusuhu yurisus sakinata. Ini juga perlu ditanbih ya ikhwan fillah azakumullah, khususnya para talibul ilmi, orang-orang yang serius dalam menuntut ilmu, orang yang serius dengan mempelajari ilmu syar'i, ya siapapun dia, mau dia sudah ngajar, sudah ya pegang halaqah, sudah isi kajian atau yang lainnya, ya ditanbih untuk apa? Serius ya membaca Al-Qur'an. Baik, mempelajari Al-Qur'an. Karena mempelajari Al-Qur'an itu akan mewariskan ketenangan. Mewariskan ketenangan. Ya diantaranya disebutkan, mungkin antum pernah lihat ya potongan video Ustaz kita ya, Ustaz Firanda Andir Jafizahullah, kata beliau, dia bilang saya punya kegiatan sehari-hari itu bergelut dengan kitab-kitab ulama, bergelut dengan kalam-kalam para ulama. Tapi kalau dalam satu hari saya tidak membaca Al-Quran, itu macam ada yang rasa kurang. Ya, Masya Allah ya, macam ada yang rasa yang kurang dalam dirinya. Padahal beliau sudah membaca kitab para ulama ini. Ya, harinya, kesehariannya sepanjang harinya itu, ya mayoritas dari harinya diisi dengan membaca, mengajar, ya murojaah atau yang lainnya. Tapi kalau dalam satu hari dia tidak baca Quran, itu ada yang rasa kurang, kata beliau. Ya, hafizahullah ta'ala. Nah, ini akan mewariskan ketenangan, waktu makninah, ketenangan. Liqaulihi illa nazalat alaihim sakinah. Ini berdasarkan sabda Nabi, kecuali pasti akan diturunkan ketenangan kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya istibabul qard, ya, dianjurkan untuk memberikan pinjaman sebagai bentuk memudahkan urusan orang lain misalnya, khususnya orang-orang yang berhutang misalnya. Dianjurkan untuk memberikan pinjaman. Taib, dan yang terakhir takrirul iman bil malaika, menetapkan iman kepada malaikat, ya, menetapkan iman kepada malaikat. Kemudian tambahan ikhwan, innal izzata wasyarafa was sa'adata bil a'malis solihati la bil ansabi wal ahsabi. Sesungguhnya ya, seseorang yang ingin mencari kemuliaan, mencari kebahagiaan, itu dengan amalan soleh. Itu dengan amalan soleh. Dan amalan soleh itu ya, dia pasti dilandasi dengan ilmu syar'i. Baik, dilandasi dengan ilmu syar'i. Jadi tidak jauh-jauh lari ke ilmu lagi, tetap ke ilmu lagi, ikhwan. Jadi sangat disayangkan orang yang sudah ya, dari sekian banyaknya orang yang diberikan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Baik, sekian banyaknya penduduk bumi ini masuk agama Islam. Itu tidak semua diberikan hidayah untuk mengenal sunnah. Tidak semua diberikan hidayah mengenal sunnah, mengenal manhaj salaf, mengenal manhaj ahlus sunnah wal jamaah, ya, mengetahui keutamaan untuk ilmu. Tidak semua itu diberikan keutamaan itu. Baik. Nah, dia tahu ini ada keutamaan ini, dia diberikan hidayah, dia diberikan ini, dia tahu keutamaan majelis ilmu, namun dia tinggalkan, ya, majelis ilmu, dia tinggalkan majelis zikir, majelis apa? Yang di dalamnya membahas ilmu, yang di dalamnya membahas perkara yang halal, perkara yang haram, dia tinggalkan semua itu. Kemudian tiba-tiba dia ingin apa? Oh, kita ini di dunia untuk mencari kebahagiaan. Tidak ada. Kata Al-Imam Syafi'i, orang yang mau bahagia ya, di dunia itu harus dengan ilmu juga, harus dengan ilmu syar'i. Banyaknya orang yang tidak bahagia, banyaknya orang yang terjadi kerusakan di muka bumi ini, itu tidak lain tidak bukan adalah efek dari kejahilan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semua ancaman, semua azab, ya, semua ancaman azab yang disebutkan dalam Al-Quran tidak lain tidak bukan efek dari kejahilan. Kata apa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebaliknya semua keutamaan, pahala, janji-janji surga, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran itu semua efek dari ilmu syar'i, ilmu nafi, ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi tidak ada, mau kemana kita ini? Ya, sekarang kita tanya, kita mau kemana ini? Sekarang ini, ya, kita sudah tahu, kita sudah belajar, mungkin ada yang sudah tahunan, ya. Taib, mau kemana lagi? Tidak ada. Tunggu saja. Kalau kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, jangan tanya sampai kapan. Jangan tanya sampai kapan orang yang belajar. Iya Pak Ferry. Jangan tanya sampai di kitab apa nanti.
Orang di halaku sampai kitab apa misalnya? Orang di majelis sampai kapan kita belajar? Tapi apa? Tapi kata Al-Albani rahimahullah, jangan tanya sampai di mana ujungnya. Tapi apa? Usahakanlah mati di jalan itu. Gitu. Mati di jalan ilmu. Baik. Kalau kita lihat ya, teman-teman atau mungkin ada saudara atau siapa mungkin yang tadinya belajar kemudian itu menyedihkan ya. Sebenarnya menyedihkan itu. Baik, miris kita melihat seperti itu. Dan itu jadi pelajaran juga bagi kita. Bahwasanya tidak ada yang boleh merasa aman dengan kondisi dirinya. Nah, jadi ini juga kita. Jadi apa? Jadi tadbih juga untuk diri kita. Tidak boleh kita merasa aman. Ada yang mungkin dia sudah ngajar, sudah halaqah atau dia sudah ya kasih manfaat sama orang, misalnya dia sudah ya begini begitu dalam dunia dakwah atau mungkin sudah jadi panitia kajian begini begitu ya. Baik. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan apa bisa istiqomah atau tidak itu. Tidak ada. Tugas kita itu hanya apa? Minta tolong kepada Allah, diistiqomahkan, diwafat di atas jalan ini, jalan ilmu ini, ya. Kemudian kita sambil usaha. Ya, usaha menuntut ilmu, kita belajar. Ilmu yang sedikit diamalkan. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ilmu yang sedikit yang diamalkan itu lebih baik daripada yang banyak, tapi apa? Kosong, minim pengamalan. Sedikit, dia cuma dapat sedikit faedah, cuma sedikit saja satu hadis, tapi diamalkan terus, timror, terus faedah keutamaan misalnya sholat witir, keutamaan sholat ba'diyah, qobliyah, diamalkan terus. Itu lebih baik itu daripada sudah tahu ini, perselisihan itu. Nah, semua tahu. Ya, sampai kehidupan artis pun tahu. Tahu semua itu. Ya. Baik, apa-apa lagi yang berkembang di media tahu semua dia. Tapi apa? Minim pengamalan. Tidak pernah juga hadir di kajian, tidak pernah juga ilmu. Apa yang seperti ini, ya? Menyedihkan ikhwan fillah azakumullah ya. Baik. Insyaallah ya sepertinya tidak sempat ya kita bahas ini yang hadis yang selanjutnya karena mungkin butuh waktu lagi ya karena tadi kita sedikit singgung terkait masalah ilmu ini ya. Nasihat bagi anak pribadi dan juga kita semua ya. Teman-teman atau saudara antum, keluarga antum yang tadinya sudah belajar kemudian meninggalkan, coba diajak lagi kita ini. Ya. Tanya mau kemana kita ini, ya. Mau kemana? Berapa hari yang lalu dapat kabar juga ya terkait ada orang-orang yang tadinya belajar kemudian berhenti ya. Tadinya belajar, tadinya ini. Ya Allah musta'an. Kita sedih sekali ya melihat orang-orang seperti itu. Ya, disebutkan para ulama, apa sebabnya seperti itu? Apa sebabnya? Timbul pertanyaan berarti kan? Apa sebabnya orang-orang itu seperti itu? Apa sebabnya? Disebutkan para ulama, diantara sebabnya terlalu pede bergantung sama diri sendiri. Ya, terlalu pede bergantung sama diri sendiri. Merasa aman. Saya ini sudah hijrah, sudah pelihara janggut, sudah tampilan sunnah, yang penting celana masih cingkrang. Sudah, jalani saja. Zuhud dengan ilmu, zuhud dengan majelis ilmu. Zuhud ya, dengan majelis ilmu. Padahal dia sudah tahu keutamaannya. Ya. Tapi dia tinggalkan. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit, syaitan ajak sedikit demi sedikit, sampai akhirnya ditinggalkan. Bahkan ada berita itu sampai apa? Waliyazubillah. Ya. Semoga Allah SWT lindungi. Sampai murtad. Ya. Tadinya kajian sampai murtad. Waliyazubillah. Baik. Tadinya menuntut ilmu, semangat berteman sama ikhwah, akhwat, berteman semua. Oh, Masya Allah. Sedikit demi sedikit ya awalnya melakukan begini pelan-pelan sampai di bawah setan sampai murtad. Sudah selesai. Kalau sudah murtad apalagi sudah. Ya. Selesai sudah. Ya. Baik. Nah ini. Jadi jangan pernah merasa aman ya. Kita semua ini jangan pernah merasa. Anak antum kita semua ini nasihat untuk kita semua. Khususnya anak ini. Tidak boleh kita merasa aman dengan diri kita. Terus berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Jangan pernah antum bosan. Dan sebisa mungkin jangan hanya sekedar di lisan saja. Itu kan doa. Kalau antum lantaran sudah sering antum ucapkan, itu biasa tidak hadir hati itu. Ya enggak? Ya enggak? Kalau antum biasa sudah sering ucapkan, sama kayak antum misalnya baca Al-Fatihah. Kalau sudah terlalu sering baca Al-Fatihah, kadang tidak hadir itu terjemahannya, itu dia punya maknanya itu. Begitu pula doa itu. Jadi sebisa mungkin antum hadirkan juga hati. Yang wahai zat yang maha balik-balikan hati. Ya. Sabit qalbi ala dini, tetapkan hatiku di atas agama. Ya. Meminta juga kita, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya. Minta terus, minta diistiqomahkan, minta diberikan petunjuk. Ya Allah berikan petunjuk, ya Allah berikan kemudahan ini untuk istiqomah. Ya.
Biasanya yang bikin orang cepat goyang dari keistiqomahannya itu ujian-ujian yang dihadapi. Sementara ujian-ujian itu pasti akan dia temui untuk menempuh jalan keistiqomahan itu, ikhwan. Jadi jangan pernah berpikir kalau sudah hijrah begitu tidak ada ujian dia, sudah klimaks begitu. Oh, sudah ini berarti aman sudah ini setelah ini. Tidak. Justru itu nanti tunggu saja itu datang ujian, ya. Jadi kalau ada antum ketemu teman yang baru hijrah, antum sampaikan sama-sama dia. Memang sampaikan bilang, ya, nanti antum hijrahnya antum ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum harus bergegas, antum harus siap-siap. Ya. Ini bukan klimaks akhi. Antum sudah pelihara janggut, pasang celana cingkrang, pakai gamis, itu bukan klimaks akhi. Antum bilang gitu sama dia. Ya. Antum akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dari internal antum, diri antum, maupun dari eksternal, orang-orang yang di sekitar antum yang menguji antum. Mau dilihat di situ. Benar enggak ini keimanannya ini? Benar enggak dia hijrahnya ini? Seperti itu. Baik. Yang diuji itu kan apa? Yang diuji itu kan cuma emas kan? Iya enggak? Iya enggak? Yang diuji kan emas kan? Antum pernah lihat orang besi, uji besi? Enggak ada diuji besi. Tembaga begitu enggak ada. Baik. Jadi kalau antum misalnya hijrah, kemudian antum mau ingin mujarrad anil masaib, mujarrad anil fitnah, ya, kosong dari fitnah ujian, ya, itu sama saja antum mau ingin jadi tembaga berarti antum itu, ya. Baik, yang diuji itu emas, ya. Antum hijrah. Nah, jadi beda ujiannya. Orang yang hijrah cuma sekedar hijrah saja begitu, beda ujiannya dengan orang dia hijrah, kemudian dia belajar serius, dia belajar ini, itu makin berat ujiannya itu, ya. Orang yang ikut kajian cuma 1 pekan 1 kali, itu beda ujiannya dengan orang yang belajar halakum misalnya 1 pekan 5 hari, 1 pekan 3 kali, 1 pekan 4 kali. Beda ujiannya itu. Beda, ikhwan. Ya. Beda ujiannya. Ya. Baik. Kalau di halaku kan tidak ada ujian ya. Tapi kalau di kajian rutin kan tidak ada ujian. Tapi kalau di halaku kan ada ujian. Nah, itu diantaranya itu beda. Ya. Iya enggak? Nah, itu beda. Bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat dengan yang lain itu beda ujiannya. Ya, para sahabat dengan tabiin beda juga ujiannya. Ya, tabiin dengan tabiin beda juga ujiannya. Apalagi kasihan cuma orang ini kasihan ya, Allah musta'an ya. Merasa diuji sedikit merasa saya ini sudah tidak ada, sudah jalan keluar sudah ini. Mati saja misalnya. Dia bilang Allah musta'an ya, dia maksudnya tidak ada, tertutup semua jalan bagi saya misalnya. Seakan-akan di dunia ini cuma dia yang diuji dengan ujian berat itu, ikhwan. Allah musta'an ya. Padahal apa? Nabi itu lebih berat ujiannya ya. Para sahabat, jangan kan Nabi, para sahabat saja. Atau ujiannya kita dibanding dengan tabi'in saja tidak ada apa-apanya ujiannya kita ini. Ya, mungkin kita ujian sedikit, mungkin diuji sedikit dari segi apa? Masalah rumah tangga atau masalah penghasilan, diuji sedikit ini ya. Kita belum dimusuhi orang satu kampung, belum juga diteriaki kita gila, ya. Kemudian kita merasa, kayaknya ini ya, tabrak saja perkara yang haram ini daripada misalnya. Ya. Baik, jadi jangan ikhwan ya, tetap kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengistiqomahkan kita di atas jalan yang hak sampai kita wafat. Allah taala bisawab. Insyaallah yang hadis berikutnya semoga Allah berikan kesempatan, berikan afiah kepada kita. Kita akan bacakan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.